Bisa nggak ceritakan kronologinya kecelakaan yang terjadi? Keras sekali, terpeluntang-pelanting, entah bagaimana, berputar atau gimana. Ini lukanya di luar kemampuan kita, Pak. Kita tunggu pihak yang lebih ahli aja. Dan satu hal ya, ketika melihat almarhum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dunia kerelawanan saat ini sedang berduka cita karena pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 7 pagi telah wafat saudara kita, sahabat kita, teman kita di dunia relawan, yaitu saudara Akhi Firman, relawan dari Lembaga Pelopor Kepedulian yang sedang menjalani tugas untuk menangani korban bencana di Gunung Semeru, erupsi Gunung Semeru, ya. Dan saat ini Bincang Sahabat insya Allah akan menggali informasi, kemudian sisi profil dari sahabat kita almarhum Firman. Kemudian juga kita akan lebih tahu lagi kegiatan-kegiatan dan kronologinya seperti apa. Dan saat ini alhamdulillah Bincang Sahabat telah kedatangan tamu spesial dari salah satu korban laka lantas, ya. Dan kita akan langsung perkenalkan saudara kita dari Pelopor Kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasdi, relawan dari Pelopor Kepedulian. Saya di sini boleh sedikit bercerita. Beliau almarhum merupakan orang yang paling loyal di dunia filantropi, dunia kerelawanan, dunia kemanusiaan. Beliau datang paling pagi dan pantang pulang sebelum tugas selesai. Seringkali beliau juga pulang paling malam. Baik. Oke, Bang. Bang, bisa nggak ceritakan kronologinya kecelakaan yang terjadi sama teman-teman relawan dari Pelopor Kepedulian? Ya, seingat saya, kalau berbicara kejadian bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi sih masih simpang siur. Maksud saya juga masih coba merangkai puzzle karena dari informasi dari supir, informasi dari pihak yang berwajib atau dari beberapa saksi ya, masih berbeda-beda ya, gitu kan. Iya. Ini dalam pandangan saya aja apa yang saya ingat gitu kan. Setelah kita berhenti di rest area, ya, apa itu, Bang? Granti, ya. Granti, ya. Kita setelah berhenti di rest area Granti, kita meeting sebentar tuh untuk menentukan map yang udah dikasih sama sahabat kita, jarak tempuhnya berapa lama, ke arah mana, belok, lurus dan lain sebagainya. Setelah sepakat, maka kita masuk ke mobil, gitu kan. Masuk ke mobil, maka biasa pada subuh saya membuka YouTube, mendengar kajian, gitu kan. Mendengar kajian, karena lelah, tertidur. Gitu kan, tertidur, rasanya baru memejamkan mata sebentar, rasanya tuh baru memejamkan mata sebentar, tiba-tiba bunyi dentuman keras sekali, prak. Sampai sekarang tuh masih suaranya tuh masih terngiang-ngiang gitu ya. Suaranya tuh benar-benar masih terngiang-ngiang, bagaimana kerasnya suara benturan ya. Mungkin juga saudara-saudara sekalian sempat menyaksikan bagaimana wujud mobil itu sekarang, gitu kan, keras sekali, terpeluntang-pelanting, entah bagaimana, berputar atau gimana. Selesai mobil diam, saya posisi di dalam mobil, cuman di kaca sebelah kiri, ya kan, sudah di aspal.
gitu kan. Saya ambil HP dan beberapa barang saya masukkan di tas karena saya pakai tas selempang. Saya keluar mobil, gitu kan. Saya mencoba mengabsen karena dua hal kan yang saya coba lakukan pada saat itu. Pertama, memastikan teman-teman sesama relawan itu aman, gitu kan. Hal pertama yang panggil ketika benturan terjadi kan yang kepikiran orang paling depan pasti kan, ya kan, yaitu Pak Miftahudin dan Mas Gamel. Saya coba jadi panggil. itu sopir sama itunya. Iya, saya coba panggil kan namanya, Pak, aman, aman, aman. Hanya kaki aja nih kejepit. Mel, aman, aman bang, gitu. Nah, setelah Mas Iwan saya keluarin dan saya letakkan di pinggir jalan, orang kedua yang coba saya keluarin itu Pak Miftah, karena posisinya dia masih memungkinkan untuk dikeluarkan secara langsung gitu. Nah, yang ketiga itu Mas Gamel nggak bisa karena kejepit. Jadi karena beliau sopir ya. Iya, beliau supir, posisi di depan juga, gitu kan. Jadi beliau itu kita dibantu sama para pelintas, gitu kan, dengan beberapa besi, linggis dan lain sebagainya. Akhirnya beliau dikeluarkan. Kita duduk di tempat yang agak berjauhan dari mobil, ya, duduk yang agak berjauhan dari mobil. Habis itu saya fokus buat beresin barang. Dan satu hal ya, ketika melihat almarhum, ya sebenarnya saya udah boleh dibilang shock, lah ya. shock melihat luka beliau gitu kan, karena di luar kapasitas saya gitu kan. Kalau seandainya hanya berdarah, luka luar gitu kan dan lain sebagainya, ini luka di mana saya bilang Pak Miftah dengan ketakutan dan beberapa keluarin Mas Firman, saya bilang ini lukanya di luar kemampuan kita Pak, kita tunggu pihak yang lebih ahli aja gitu kan. Mobil ambulan satu datang, itu pun belum dikeluarkan. Mobil ambulan 2 yang ketika di mobil ambulan kedua itu ada dokternya, baru Mas Firman itu baru mobil sedikit diangkat, pintu dipotong dan pada saat itu Mas Firman dikeluarkan. Dan pada saat itu masih ada tanda vitalnya, denyut nadinya masih ada. Denyut nadinya masih ada, cuman memang luka di bagian kepalanya itu cukup parah. Iya. Jadi saya juga kaget sebenarnya. Pas malam-malam itu jam sekitar 9:30 malam, Pak Miftah itu ngomongin saya. Karena kan rencana kan pelopor itu mau ini ya, mau stay di posko kami kan. Betul. Di situ kan. Nah, saya sampai merinding banget soalnya. Saya kaget kan pas malam itu, Kang, tolong dong Sherlock katanya. Aneh udah mau deket nih, gitu kan. Ya paling sekitaran berapa jam lah gitu deket. Oh ya udah, oke, siap. Saya kirim tuh WA gitu kan. Via WA, Google Map, posko kita titiknya, kemudian foto-foto posko kami itu. Nah, setelah itu udah oke ya, terus nah kemarin-kemarin sudah janjian juga gitu. Kapan nanti meluncur? Siap, insya Allah Pak, segera gitu kan. Karena saya juga rencananya mau ke sana gitu. Tadinya kan diajak, udah bareng aja sama Ane, nanti aja dulu. Masya Allah. Pas pagi-pagi lagi di kantor Lasna Sahabat Yatim itu, ada info dari teman-teman relawan posko yang di sana. Langsung nge-share di grup rescue, kan di grup kami di posko. Kemudian langsung bilang, saya langsung innalillahi, langsung kaget luar biasa itu. Pas saya baca, astagfirullah, ini Pak Miftah. Yang kelihatan foto pertama itu Pak Miftah lagi duduk. Posisi mobil kayaknya ke arah balik Pak ya. Ke arah balik ke sini ya. Betul. Nah, itu terbalik. Ya, terbalik ke arah sana kan. Jadi saya langsung nyari informasi gitu kan. Kemudian langsung dari relawan itu cepat informasinya, dan ternyata ya teman-teman dari pelopor kepedulian yang memang rencananya mau stay juga di tempat kami kan. Di situ kami yang wah luar biasa tuh. Sampai kagetnya gitu kan. Nah, berapa orang yang ditugaskan untuk itu di bencana Semeru itu, Bang? Jadi sebenarnya 5 orang ya, 5 orang. Cuman memang pada saat yang berita disebar itu 4 orang, mungkin orang nggak menduga gitu kan. Saya salah satu dari korban gitu, karena padahal abang juga ada di situ. Gitu. Ada di dalam mobil. Itu pun ketahuan pas akhir-akhir sudah mau pulang gitu.
teman-teman konfirmasi bahwa korban ada 5 gitu kan. Sisanya yang ditanya lagi, akhirnya baru pas mau pulang saya diminta konfirmasi KTP dan lain sebagainya. Jadi Kan di berita itu nggak ada. nggak ada, silakan, boleh cek gitu kan. Di berita itu cuma ada 4 nama, bahkan orang di rumah tuh sempat panik, maksudnya berpikir apakah ini sengaja ditutup-tutupin gitu kan, maksudnya saya juga selesai, maksudnya almarhum gitu kan. Mereka berpikir gitu kan. Pikirnya abang juga. Iya gitu, karena Miftah juga ditelepon, sempat ditelepon dan ngangkat telepon juga Pak Miftah katanya aman, Hasbi aman Pak gitu kan, sama pihak keluarga kan gitu. Jadi kita ditugasin itu berlima gitu kan, berlima sebenarnya boleh dibilang kalau berbicara rescue atau hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ya kita di lapangan ya sahabat yatim dan pelopor ini kan sering bermitra ya dari di Palu, di Desa kan kita juga Sumur. terakhir di Palu ketemu ya. Iya, di Palu kita melakukan beberapa hal ya kan, di Palu, di beberapa tempat lah, Desa Sumur, tsunami dan lain sebagainya. Saya pikir keluarga apa ya, boleh dibilang biasanya tuh saya dan Miftah tuh berangkat duluan, entah naik pesawat, entah apa gitu kan, maksudnya kita kan biasa kan, kita coba cek lokasi, kebutuhannya apa, assessment gitu kan, baru kita kirim sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan gitu kan. Nah ini saya pikir karena Pulau Jawa apa ya, relatif banyak ya relawan gitu kan. Kita boleh dibilang ini bentuk respon yang lebih cenderung relatif agak santai dibanding yang lain kan. Kalau waktu Palu H+2 kita langsung berangkat naik pesawat gitu kan, berhenti di Makassar karena Palu waktu itu belum ada. Terus juga beberapa tempat begitu kejadian bahkan masih banyak korban apa langsung berangkat. Boleh dibilang ini yang paling santai dan paling nggak berjarak sebenarnya, masih Pulau Jawa gitu kan. Gitu. Tapi ya qadarullah memang Allah takdirnya Allah di situ gitu kan ya. Seperti itulah. Gitu. Kita berlima. Jadi kalau saya lihat di foto itu kan, apalagi foto tampilan depan mobil itu kan parah ya. Parah nggak berbentuk gitu. Jadi wah udah itu tuh di depan tuh siapa aja tuh Bang? Di depan itu supir dan Pak Miftah. Jadi itu dia, ya karena kencangnya suara benturan itu saya langsung refleks gitu kan, begitu keluar dari mobil langsung saya absen namanya Pak, begitu ada suaranya masih oke. Apa Mel gimana aman, dia bilang selamatin Pak Miftah aja dulu aman gitu kan, Yuan aman gitu kan. Nah pas ngelihat saudara Firman tuh memang sudah nggak bersuara gitu kan, dia sudah pingsan. Dia ada sebelah kanan. Dia itu di sebelah kiri, sebaris sama saya, gitu kan. Dia itu ada di sebelah kiri, sebaris sama saya. Di pintu belakang sebelah kiri ya? Iya, di pintu kursi tengah ya? Kursi tengah sebelah kiri, di belakangnya Pak Miftah. Gitu. Karena kan kalau yang saya lihat tuh yang sebelah kiri mobil itu kan lebih parah tuh ya. Iya, betul. Kita juga nggak tahu itu saya perkiraan saya itu almarhum itu ada di samping sopir. Karena itu paling parah banget. Betul. Itu kalau Pak Miftah pun nggak pakai seat belt, mungkin dia udah keluar ke planting gitu. Karena dia merasakan betul. Mungkin sehari ini pun seat beltnya pun bekas seat beltnya tuh masih ada di badan dia. Oh masih ini? Iya masih bebengkas gitu kan. Disentuh pun masih sakit. Terus kalau yang almarhum ini mental? Enggak? Bagaimana kejadiannya kita kurang tahu. Posisinya saya ini kaca mobil udah pecah kan, di dalam mobil tuh saya tuh ya kan begini ya? Iya, mobil begitu kan. Miringnya ke kanan. Iya. Gitu kan, mukanya madep sana, saya di kaca, beliau justru ada di mana? Di atas tumpukan bantuan. Gitu. Di belakang. Iya, setengah badannya di depan, setengah badannya di belakang gitu kan. Kakinya ada di belakang. Kakinya ke arah depan mobil, badannya itu agak tiduran di bantuan. Di bantuan. Tapi sudah terluka kepalanya gitu kan. Almarhum tuh. Jadi kita coba yang lain sudah keluar dan melihat kondisi almarhum itu bener-bener kita saya ya gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin kondisi ya, shock pasca kejadian, saya juga nyium aromanya terus juga itu
Wah, Ya sok banyak kuat gitu. aja lah kita, sok kuat aja maksudnya berpikir ya, teman-teman terluka lebih parah gitu kan, terus juga bagaimana amanah orang ini bisa tetap terjaga Iya, gitu kan. Jadi dua hal itu yang saya pikirkan, pertama bagaimana sahabat-sahabat ini iya, kondisi tertangani teman-teman gitu ya, ya, dan kedua tertangani. bagaimana amanah ini terjaga Iya. gitu kan. Akhirnya saya tata segala macam. Jadi mungkin ya itu Berarti abang di sana yang paling seger gitu ya. alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah. dilihat luka tuh apa aja bang? Ya ini aja nih. Itu aja. Kecil ini dua. Ya, sisanya sih Posisinya di tengah apa di pinggir? saya di pinggir, Di pinggir pinggir sebelah kanan. pinggirnya sebelah kanan. Tapi kan itu ada posisi bawah. Justru itu, wallahu alam, justru itu, gitu kan. Ini sedikit sih luka nih, cuman ya seperti itu, mungkin nggak tahu nampak apa nggak di kamera, gitu. Atau mungkin Ini mah karena dicakar mungkin kucing, yang awalnya mungkin jebre ke kiri dulu kali ya bang. bener-bener, Yang nggak tahu sih ya. bener-bener kita Cepat kejadiannya. kejadiannya sangat cepat, persekian detik, mungkin gitu kan, mungkin nggak sampai 3 detik, tapi bentuk mobil kan udah begitu kan, kaca 100% nggak ada yang utuh, Nggak ada yang pecah utuh semua memang. gitu Karena kan. depan juga udah parah banget. Iya kan, ya benturan gitu kan. Jadi persekian detik. Terus kalau untuk kondisi Oh, kita langsung lakukan ronsen dan lain sebagainya buat korban-korban yang selamat gitu kan, untuk memastikan, karena dan kita juga nggak boleh keluar dari rumah sakit pasca 3 jam kalau nggak ada gejala tambahan, takutnya ada pembuluh yang pecah di dalam gitu kan. kalau Mas Gamil sekarang masih di rumah sakit. Mas Gamel, kita memutuskan waktu itu dan saran juga dari teman-teman relawan, beberapa teman-teman relawan, kalau bisa dirawatnya di dekat rumah aja, gitu kan. Mungkin ada nanti kan kalau dekat rumah kan ada keluarga, ada apa gitu kan. Dan ketika 3 jam selesai masa tidak ada gejala apa-apa tambahan di rumah gitu sakit kan. sana gitu ya. Baru, dan satu hal nih yang saya mau katakan ya Kang, gitu kan, bahwa luar biasa teman-teman relawan ini, maksudnya kita bukan sekedar punya apa ya, teman baru, keluarga, ya benar-benar udah kayak keluarga. Mereka berdatangan tidak ada henti-hentinya, menanyakan apa keperluan kita, mengurus secara apa, dimana kami masih gampang kan, pasca kejadian kan masih wah ini kayak mimpi, iya apa enggak gitu kan. Apalagi juga namanya musibah. iya gitu kan, awalnya kita dengar, saya kan pasca ngerapihin logistik di posko di pintu tol, langsung ke rumah sakit dan dengar almarhum meninggal, seketika itu lutut saya lemes tuh langsung, mungkin ya saya ya nggak tahan lah, selesai saya butuh beberapa waktu untuk menenangkan diri gitu kan istilahnya. Nah habis itu wah itu luar biasa, maksudnya teman-teman dari saudara-saudara relawan, ya Nurul Hayat, ketua FOS Jatim, terus juga teman-teman Laskar, ya teman-teman Laskar, terus juga bahkan teman-teman dari gereja, wah masya Allah, itu benar-benar. Di situ tumplek gitu Wah, ya. iya. Kerelawan. Kalau pihak rumah sakit tidak membatasi, mungkin luar biasa gitu. Kita mungkin kelihatannya tuh pas mau masuk ambulan, itu semua teman-teman relawan. Bahkan sampai pemakaman almarhum, itu banyak sekali dari teman-teman relawan yang saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi subhanallah benar-benar persaudaraan, kekeluargaannya, dan benar-benar mereka kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan hukum, ya orang teman-teman PMII nanti laporkan ke saya, nanti biar kami bantu. Iya, kalau berkaitan dengan biaya apa segala macam, wah pokoknya semuanya, masya Allah, gitu kan. Nah terus kalau untuk kondisi teman-teman yang lain seperti Pak Mipta gitu. Iya, Pak Mipta semalam saya jenguk, beliau butuh waktu mungkin, kalau untuk tidak boleh digerakkan dulu pasca diurut ya, mungkin selama 2 minggu gitu kan. Setelah itu lihat kembali gitu kan, termasuk Gamel ya mungkin diurut juga gitu kan. Nanti lihat kondisi berikutnya gitu kan. Yang lain sih sudah berangsur-angsur pulih sih gitu kan, sudah berangsur-angsur pulih.
Baik bang. Terus ini bang, saya kan terakhir kali ketemu sama almarhum ini ketika di Muslim Banten ya. Oh iya, betul. Dia hadir. Karena saya juga pas di grup panitia Muslim Banten itu, Betul. ya forum zakat di Banten itu kan ada tuh Mang Ii kan, halo Mang Ii. Jadi Mang Ii nge-share gitu kan kejadiannya sampai detail tuh kronologinya. Iya. Terus kemudian si almarhum juga mau dibawa kemana gitu kan. Nah, kan mungkin banyak juga teman-teman bincang sahabat nih yang pengen tahu. Sebenarnya sosok dari almarhum ini seperti apa? Ya, saya bersaksi maksudnya beliau itu orang yang baik. Ya, selama beberapa tahun terakhir kebersamaan kami, apa ya, boleh dibilang ya tadi, dia tuh pantang pulang sebelum tugas selesai gitu kan. Datang paling pagi, saking seringnya seperti itu dia sampai diamanahi kunci kantor gitu kan. Terus juga beliau itu yang paling nurut gitu kan. Beliau itu ya kemauan belajarnya kuat gitu kan bahasanya. Terus juga apa ya, boleh dibilang, dan saya yakin ini juga kita sepakat orang-orang kantor bahkan teman-teman beliau yang kenal sama beliau gitu kan. Beliau juga boleh dibilang bahkan jadi sekarang jadi apa ya, tulang punggung keluarga lah gitu kan boleh dibilang, karena hari ini ya hal yang membuat kami sama ya, mungkin semua terpukul. Beliau itu kan baru tanggal 12 kemarin ya, 12 Desember 12 Desember dan baru menikah dan dalam proses pernikahannya itu day to day, bahkan dari awal beliau kenal sama apa calonnya itu benar-benar apa boleh dibilang, dia tuh ya saya bilang saya kehilangan adik terbaik, kehilangan kader terbaik. Dia senantiasa curhat gitu kan, mau Kak bagaimana, di mana situasi-situasi dia nggak bisa mampu menghadapi keluarga atau keluarga besar. Dia wah mungkin di luar jam kerja ya, saya bilang kalau mau curhat di luar jam kerja gitu kan, ibaratnya dia suka kita suka ngeluarin joke gitu kan, bahasanya suka pokoknya ketika kita juga kan ada ya podcast di sana kan di pelopor gitu kan, itu beliau kalau lagi ngurusin podcast itu kan kadang syuting sampai jam 2 malam gitu kan. Terus juga ya banyak lah, boleh dibilang saya hampir tidak pernah menemukan kesalahan lah, maksudnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan kita di dunia pekerjaan, dunia kerelawanan, tugas dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pertemanan, persahabatan gitu juga ini ya, anaknya kayaknya kelihatannya juga cepat akrab. Betul, gitu. Betul. Sopan dia gitu. Sangat sopan. Beliau apa ya, boleh dibilang ya banyak lah gitu kan kelebihan beliau yang apa ya, boleh dibilang hari ini ya sangat mengejutkan. Ya sangat mengejutkan. Terus itu kan informasi tadi kalau dari abang itu beliau baru melangsungkan pernikahan itu tanggal 12 Desember. Berarti kalau kemarin tanggal 29 itu baru sekitar 17 harian, 2 minggu lebih berarti ya. 2 minggu lebih. Nah itu terus sekarang untuk istri yang tinggalkan, keluarga yang tinggalkan seperti apa kondisinya? Jadi ya sekali lagi teman-teman relawan dari berbagai lembaga memberikan supportnya gitu kan, hari ini mungkin kami selaku korban masih gamang untuk berpikir jernih melakukan apa-apa gitu kan, tapi apapun yang hari ini kita lakukan termasuk di sini sebagai bentuk persaksian bahwa beliau itu orang baik, orang yang sudah mendedikasikan hidup dan ya ketika dia nikah overall kebiasaan dia untuk bekerja luar biasa itu nggak berubah. Biasanya kan orang kalau habis nikah mungkin ya gitu kan, gitu kan, tapi dia saya lihat, saya perhatiin tetap datang paling pagi, pulang paling malam, dan itu saya pikir
wow gitu kan, Masya Allah gitu. Allah ngejaga hati dia untuk senantiasa apa dalam kebaikan gitu kan, itu luar biasa. Nah terus sekarang kan untuk proses kemarin kan informasi yang saya terima beliau langsung Makamkan. dimakamkan di Tegal katanya, Betul. sebagai tempat kelahirannya beliau. Nah itu tuh siapa aja yang ngantar ke sana gitu Bang? Jadi dalam perjalanan awalnya kita bareng kan. Awalnya bareng, setelah 3-4 jam perjalanan ternyata apa luka atau cedera yang dialami Pak Miftah itu harus segera apa ditangani gitu kan, karena sepanjang jalan ya sama kita juga boleh dibilang kalau boleh jujur Pak Miftah juga sangat merasa kehilangan karena dia sepanjang jalan di ambulan itu nangis gitu kan, selain nahan sakit juga dia merasa kehilangan apa salah satu kawan sahabat terbaik gitu kan gitu. Jadi kita diskusi sama teman-teman ya via HT, via WhatsApp bahwa kita bagi dua gitu kan. Saya dan Pak Miftah langsung ke Tangsel untuk menangani luka beliau. 2 ambulan itu Gamel dan Iwan berserta teman-teman kantor meluncur ke Tegal dan teman-teman relawan ngumpul ke Tegal. Jadi ikut ke pemakaman. Iya, jadi ke pemakaman almarhum. Jam 10 beliau nyampe Tegal, jam 11 beliau dimakamkan. Langsung dimakamkan. Saya nyampe Jakarta, nyampe Tangerang itu jam 2, langsung menyerahkan Pak Miftah sama pihak keluarga, langsung diurus secara medis, dibawa ke rumah sakit. Ya, IMC atau apa itu gitu. Baik, nah terus untuk ini Bang, support, ada nggak support buat almarhum ini, baik support dari pelopor sendiri gitu kan, atau mungkin dari teman-teman relawan atau lembaga-lembaga LAS atau dunia-dunia kerelawanan yang lain? Kita sih udah melakukan diskusi ke beberapa kawan ya sesama LAS gitu kan, maksudnya solusi apa yang terbaik kita bisa lakukan gitu kan. Ya saat ini boleh dibilang beberapa lembaga ya sedang melakukan buat para korban tuh santunan gitu kan, istilahnya terakhir santunan yang hari ini terus terkumpul, yang mungkin cepat atau lambat. Sebenarnya begini Kang, sebenarnya jika diizinkan saya itu semalam juga sudah diskusi sama Pak Miftah, ingin menyelesaikan misi gitu kan. Maksudnya apa? Bahwa kita ingin memastikan pertama amanah dari para donatur nyampe ke lokasi. Karena ada di mobil itu ada titipan-titipan. Iya, satu itu gitu kan. Kedua ya saya dedikasikan buat inilah sebagai buat almarhum lah, maksudnya pengorbanan beliau nggak sia-sia, maksudnya jadi tersampaikan lah sebagai niat awal gitu ya. Jadi karena niat awalnya teman-teman dari pelopor gitu ya ingin ke sana menyampaikan amanah dari para donatur untuk bantuan korban bencana Semeru gitu ya. Dan sekarang mungkin dari teman-teman yang selamat gitu ya ingin juga menyampaikan gitu ya. Iya, untuk menyelesaikan misi untuk menyampaikan amanah dari donatur ke korban bencana Semeru. Betul. Biar ya mungkin si almarhum juga ya emang ini amal soleh beliau gitu. Betul ya, itu sebagai catatan amal soleh beliau. Jadi keinginan tetap mau ke sana tetap ada gitu. Tetap, kalaupun teman-teman nanti anggap aja sekarang yang cedera belum pada sembuh, saya udah izin buat ke teman-teman yang lain sendiri lah. Kalau nggak nebeng sama Sayati gimana gitu kan, sampai insya Allah juga saya nanti tanggal 3 itu mau nyusul juga ke sana. Insya Allah. Nah, seperti bisa diskusi lah ya. Nah, gitu. Jadi saya maksudnya karena beberapa teman kan lukanya harus menunggu waktu berminggu atau berbulan untuk sembuh gitu kan. Kalau saya alhamdulillah Allah izinkan untuk sehat, ya saya berpikir
tentunya ya mewakili lah ya. iya mewakili dari jadi teman-teman pelopor pelopor untuk menyelesaikan misi gitu kan, dan menyampaikan amanah gitu. menyampaikan amanah Keluarga mungkin Lumajang ya sekaligus mungkin pulangnya itu atau perginya saya pengen mampir ke keluarga Tegal gitu kan untuk menyalurkan apa yang diamanahkan lembaga-lembaga lain, karena saya dengar luar biasa, saya terima kasih sebesar-besarnya bahwa benar-benar itu teman-teman relawan atau lembaga-lembaga Lasnas yang lain itu benar-benar peduli betul gitu kan. Di dunia ini jadi banyak saudara kita itu ya. Wah, yang membuat saya menangis itu dua itu gitu kan. Maksudnya salah satunya itu menangis karena kehilangan sahabat, adik, kader terbaik saya gitu kan. Di satu sisi juga kehilangan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar baik, bahkan dari Tangsel pada nelpon, dari Banten pada nelpon mau ngeluncur apa segala macam, saya tahan karena di rumah sakit aja udah penuh. Iya, di rumah sakit aja udah penuh gitu kan, komunitas dari berbagai macam lah, mobil, komunitas motor apa segala macam. Saya bilang mohon maaf, terima kasih atas bantuan dan supportnya, nanti kita ketemu di Tangsel aja, saya bilang gitu kan. Sementara untuk di Jawa Timur ini Pos Jatim sangat sangat baik pelayanannya, bahkan kita benar-benar nggak dibikin repot karena tahu kita pasti gampang gitu kan. Urusan administrasi mereka semua yang ngurus, urusan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya mereka yang ngurus gitu. Jadi alhamdulillah ya, support dari teman-teman, dari luar biasa, relawan, betul, semuanya doa, kemudian juga berupa materi juga insya Allah sih kelihatannya mengalir juga gitu. Mengalir terus. Nanti mungkin di momen itu sekalian jalan saya mau yaitu silaturahmi ke keluarga, sekaligus memberikan amanah dari teman-teman relawan. Betul, untuk keluarga almarhum. Jadi insya Allah nanti bisa bareng sama saya ke sana. Insya Allah diatur aja Kang. Ya saya boleh dibilang kalau misalnya kemarin saya pulang nyampe rumah kan keluarga nangis semua karena berpikir saya nggak ada gitu kan. Wah, apalagi khususnya ibu saya. Jadi emang luar biasa, berdasarkan laporan orang rumah itu mereka tuh emang kalau ibu sama abi saya alhamdulillah Allah jaga punya kebiasaan sholat malam kan mereka itu. Dan abang saya tuh kan perhatiin gitu kan, Umi ada apa sih Mi gitu kan, nggak tahu nih tumben lagi kepikiran Hasbi aja kata dia gitu kan. Nih firasat ibu nih luar biasa nih gitu kan kata dia. Nggak tahu nih, ya udah biasanya juga ngirimin doa digituin sama abang kan gitu kan. Iya Umi udah kirimin doa tapi kok masih kayak nggak tenang ya kata dia. Masya Allah gitu. Itu kan makanya pas ya kejadian ya beliau sama orang yang shock juga gitu kan. Pas malam juga nggak berhenti kan meluk apa segala macam. Dalam hati saya pengen nyelesain misi nih, pengen balik lagi ikut ambulan, cuman kayaknya wah ini bisa jadi drama Korea nih Bang. Karena berat juga dari keluarga. Iya gitu kan. Orang pas malam aja kan ditelepon sama Om Dik doang, halo Om Dik gitu kan. Bi, lu nggak apa-apa, nggak apa-apa Om. Coba lu pegang pala lu, gitu kan. Saya buka topi, pegang pala, ternyata masih banyak pecahan beling. Masalah emang seharian itu kita nggak bener-bener shock, jadi nggak bisa berpikir. Iya gitu kan. Coba pegang tangan lu apa segala macem gitu. Pas nyampe rumah tuh sisir ya pakai serit tuh pecahan beling, tanah masih pada banyak gitu kan. Ya seperti itulah bahwa ya hal yang saya bangga sekali pernah ketemu dengan sosok terbaik Mas Muhammad Firmansyah. Saya sangat bahagia karena boleh dibilang dia mengajarkan banyak hal. Kalau dia berpikir dia banyak belajar dari saya sekarang terbalik gitu kan. Di penghujung ini saya ternyata masih belum ada apa-apanya dibanding kebaikan yang beliau kasih ke keluarga, ke kawan-kawan, ke teman-teman. Kebaikannya itu kan ya lihat di misi yang mulia ini gitu kan, istilahnya beliau ya saya luar biasa lah ya, dedikasinya, pengorbanannya gitu. Apalagi sekarang dalam rangka juga menjalankan tugas gitu, tugas kemanusiaan. Betul. Baik Bang, kalau ngelihat kan jujur kalau saya masih mudah-mudahan amit-amit juga jangan sampai
saya ketika di bencana atau gempa bumi Palu gitu ya, atau kemarin kan ya kita memang relawan itu kan ke sana kayak ngantarin nyawa memang. Wah, Iya kan kita kan sejatinya nggak tahu gitu. mau kayak Betul. gimana kejadian di sana Betul. gitu kan. Nah, apalagi abang yang sudah ngalamin kemarin yang harusnya ya kalau dilihat kalau buat saya gitu secara fisik dari mobil, dari kejadian-kejadian gitunya udah luar biasa parah gitu kan. Iya. Nah, kira-kira dari abang itu kapok nggak jadi relawan? Wah, kayaknya enggak deh, gitu kan? Ya enggak deh. Maksudnya apa? Ya bahkan kalau boleh dibilang ini udah jadi way of life, udah jadi jalan hidup lah. Maksudnya bagaimana kita mendedikasikan hidup buat kemanusiaan dan justru dengan kejadian ini saya akan semakin semangat menggelorakan semangat. Kenapa? Karena ingin saya katakan pada dunia bahwa pengorbanan Mas Firman ini nggak sia-sia gitu kan bahwasanya gitu. Jadi Saya ada rasa kapok ya, tetap semangat gitu tetap saya akan senantiasa di tempat-tempat di mana mungkin ini saya ya kan bencana. Mungkin kalau bahasa Al-Qur'an begitu kali Kang ya gitu kan, bahasa Al-Qur'an kan istilahnya jangan kira orang yang meninggal di jalan itu Allah itu mati gitu kan. Sesungguhnya kan dia selalu ada di sisi Robnya, dan itu kan juga kita rasakan bahwa semangatnya gitu kan, maksudnya inspirasi yang kita dapat dari dia, kebaikan-kebaikan yang kita tahu dari dia kan itu yang membuat kita boleh dibilang ya kita nggak akan berhenti lah gitu kan. Jadi tetap terus gas dimanapun ada bencana, membutuhkan kita siap. Luar biasa. Siap. Adapun beberapa pelajaran yang kita ambil ya kita ambil gitu kan. Cuman kalau ada apa-apa yang ininya gitu. Siap. Tapi kalau yang positif terus berangkat terus gitu Bang ya. Terus kita nggak akan berhenti berjuang, insya Allah. Nah, terus gini Bang, ada nggak pertama pesan buat teman-teman relawan agar mereka yang mungkin gini dengan kejadian begini gitu kan jujur saya sebenarnya kemarin mau berangkat ke sana lagi kan pas melihat kejadian begini, jadi saya kadang agak mendorongnya bukan berarti takut buat ke sana enggak, cuma kadang saya ya Allah mudah-mudahan terus luruskan niat saya gitu kan. Karena pas kejadian itu sebenarnya bukan apa ya, ketika alam ini misalkan dapat manfaat di situ, itulah mungkin puncak tertinggi amal ya. Nah terus ada nggak semangat atau pesan buat teman-teman relawan yang lain? Abang kan udah ngerasain tuh apa sih namanya hampir nyawa lah, walaupun kadang sahabat kita kan ada yang korban juga gitu kan. Pesan buat teman-teman yang mungkin belum merasakan jadi relawan itu seperti apa, atau yang sudah merasakan jadi relawan kemudian lagi kendor semangatnya, nah biar tetap terjaga semangatnya. Ya mungkin sama ya, mungkin kalau dijelaskan secara bahasa mungkin hanya bisa merasakannya sebagian ya, maksudnya ibaratnya mungkin nggak bisa merasakannya secara itu, tapi bagi kami mungkin almarhum juga merasakan istilahnya kebahagiaan itu ketika kita berbagi gitu kan, kebahagiaan itu jadi sebelum berangkat saya ingat betul gitu kan, kita diskusi gitu kan, diskusi ringan gitu kan, kenapa sih kita suka pada berangkat ke tempat-tempat bencana gitu kan, Palu gitu kan, atau beberapa tempat sumur dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya apa yang kita kan sampai sono, bukan di Palu banyak relawan yang kita dengar kan kelelahan lalu meninggal gitu kan istilahnya. Tapi kan hal yang kita pelajari adalah bahwa ketika kita hadir di tempat bencana, orang yang boleh jadi mengalami hal yang lebih buruk dibanding kami gitu kan. Ada seseorang yang tinggal sebatang kara karena seketika ibunya, anak-anaknya, ya kan, istrinya, ya kan, berserta keluarga besarnya meninggal tertimbun lumpur gitu kan.
Terus ada juga bencana. iya akibat bencana dia kehilangan tempat tinggal gitu kan, kehilangan materi. Dan itu kan boleh dibilang jadi apa ya? Boleh dibilang kalau itu hantaman luar biasa kan. Tapi ketika kita hadir ke sana dan melihat mereka senyum bahagia gitu, wah itu luar biasa. Puncak tertinggi. Wah iya gitu kan, kita akhirnya kembali pada kehidupan normal kita bisa tidur tenang, bisa makan enak kan. Di tempat bencana kan tahu sendiri kan, listrik nggak ada, kita harus mandi di kali karena nggak ada air gitu kan, makan pun nggak normal gitu kan, ibaratnya tidur di tenda-tenda gitu kan ya. Apalagi di daerah-daerah luar Jawa kan suhunya agak berbeda kan gitu kan. Jadi benar-benar boleh dibilang ya itu yang hal yang kalau kita di kehidupan normal itu kan semuanya serba mudah dan lain sebagainya, tapi mereka mampu tersenyum bahkan memberi pesan-pesan hikmah. Wah itu sebuah harga yang nggak bisa kita bayar, sebuah harga yang kita nggak bisa beli, bahwa kadang kita lupa bersyukur sih itu. Jadi tetap semangat gitu ya buat relawan semuanya, gitu ya, jangan pantang mundur. Siap. Walaupun misalkan memang ya kita seolah-olah kayak mau menghantarkan nyawa ke tempat bencana itu, tapi kalau misalkan kita lihat di tempat bencana memang banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Siap. Dan itulah tugas kita para relawan. Ya kalau ngomongin trauma sih kan pas mau pulang itu kan naik ambulan ya. Iya. Naik ambulan kan kencang, iya. Ya kan di depan ya kan. Kalau ngomongin trauma mah udah di mobil kan kita masih trauma kan itu. Iya istilahnya. Cuman kan mikir bagaimana biar teman-teman bisa tertangani. Kalau ambulan kan nggak boleh ngerem ya kan. Lampu merah terabas terus tuh. Pokoknya emang luar biasa kalau. Jadi kalau walaupun saya akhirnya jujur sih sama supirnya, saya masih trauma gitu. Gitu, cuman ya kita lawan aja kan rasa takut itu kan, maksudnya gitu sih. Terus ini juga Bang, kan? ada nggak pesan dari almarhum yang mungkin sampai ke teman-teman di pelopor atau mungkin ke Bang Hasbi yang belum tercapai? Apa tuh pesan almarhum? Saya orangnya itu ini ya, jarang buka pesan kayak di Instagram, WhatsApp ya, mohon maaf lah karena begitu saya fokus dengan satu hal, saya ingin menikmati momennya gitu. Makanya ketika ini kadang handphone bahkan saya matiin apa segala macam. Ternyata di hari itu beliau nge-tag saya, paginya itu beliau nge-tag saya gitu kan, ya nge-tag saya di Instagram gitu kan, gitu istilahnya. Saya baru buka tadi siang apa gitu, kalau nggak salah gitu, karena menunggu kesiapan hati saya gitu kan, istilahnya kesiapan mental saya buat membuka itu karena saya buka ya. Tetap beliau selalu berbicara tentang bagaimana menjadi memanusiakan manusia gitu kan, tentang berbicara tentang kemanusiaan gitu, hal yang bahwa ya ketika saya berbicara bagaimana total mendedikasikan kehidupan buat kemanusiaan, ya saya akan ingat dia gitu. Saya akan ingat dia bahwa sampai akhir pagi sebelum, mungkin kayaknya di hari itu cuma paginya gitu kan gitu. Jadi dia ada ngetek gitu kan. Kata-katanya kalau boleh tahu apa? Kata-katanya ya bismillah, berjuang buat Semeru bla 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 gitu kan istilahnya. Udah kayak gitu kan. Sampai di hari kemarin, baru tadi malam saya buka gitu kan, tekan dari beliau. Wah kalau misalnya mau ini luar biasa, chatting kita, bercandaan kita di WhatsApp gitu kan, bahasanya beliau itu kan mahasiswa dari KAFI juga, saya sempat jadi asisten presiden ISQ gitu kan. Istilahnya beliau, kita sering sharing tentang dunia public speaker gitu kan, bagaimana sih Kang biar di istilahnya biar bisa ngisi training secara bagus dan lain sebagainya. Terus juga bagaimana jadi tingkat ingin belajar itu luar biasa. Cuman saya bilang gitu, kalau bisa di luar jam kantor, saya bilang kenapa ya gitu, biar fokus saya bilang. Baik. Pesan terakhir deh Bang,
dari Bang Hasbi buat tadi relawan udah, kemudian almarhum juga udah. Nah sekarang buat apa sih namanya, buat teman-teman mungkin para donatur atau siapa gitu, siap. seperti apa sih gitu pesan yang harus diinikan? Ya, yang pertama saya ucapkan duka sedalam-dalamnya buat orang-orang yang ditinggalkan gitu kan, buat keluarga, istri, semuanya boleh dibilang termasuk sahabat-sahabat kantor mungkin juga merasakan duka yang mendalam gitu. Dan senantiasa doa kita haturkan kepada beliau. Kedua juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah fast respon kondisi pasca kejadian gitu kan, dan sampai hari ini tidak berhentinya memberi kontribusi sumbangsi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan lebih baik lagi, dan mungkin melanjutkan, dan agar istilahnya melanjutkan perjuangan beliau untuk sampai ke sana gitu kan. Saya mohon izin, mohon support juga dari para donatur, dari teman-teman relawan gitu kan. Saya akan lanjutkan misi ini sampai selesai gitu kan, bahwa perjuangan pengorbanan beliau tidak sia-sia gitu kan. Izin seperti itu. Adapun hal lain ya mungkin saya belum bisa menemukan kata-kata yang pas nih buat maksudnya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sampai hari ini, sampai detik ini masih senantiasa memberikan support. Baik, terima kasih Bang Hasbi. Siap. Ya, Kang terima kasih waktunya Siap. mau sudi mampir dan menceritakan profil dari almarhum. Siap. Dan ini juga masukan buat saya pribadi, kemudian buat teman-teman dari relawan lain gitu kan, dari teman-teman Bincang Sahabat, bahwa itulah resiko yang harus dihadapin oleh teman-teman relawan. Tapi tetap kalau tadi kata Bang Hasbi, tetap semangat. Siap. Pantang mundur. Siap. Di mana ada kejadian, di mana ada saudara kita yang sedang membutuhkan, maka relawan siap turun tangan. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Bang. Siap. Ya, terima kasih. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih. Pada saat ini atau kali ini saya sudah tadi berbincang banyak dengan Bang Hasbi, salah satu relawan dari Pelopor Kepedulian yang punya misi tugas untuk menyampaikan misi, juga membantu teman-teman atau saudara kita di Gunung Semeru ya, yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru dan mengalami kecelakaan. Dan insya Allah beliau juga tetap akan menyelesaikan misi ini. Jadi kita doakan semua, baik keluarga almarhum, keluarga korban semua, kemudian juga teman-teman dari pelopor dan seluruh relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan tetap semangat dan diberikan kesehatan, keberkahan, dan yang paling terpenting adalah kesabaran hati. Amin. Ya. Baik, dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya Kang Tisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.